Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan kita. Yang dimaksud gizi ada vitaminnya, ada kalorinya, dan seterusnya. Apa dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata gizi? Oh iya toh Nina tahu, Jo pesta mak gizi tahu. Daging. Apa dalam pikiran kita? Lain tedo. Juku le. Ya. Aku asalan torain aku mak gizi tahu Jo pesta toh Nina. Berarti daging. Apakah benar bahwa hanya daging itu adalah sumber gizi? Ya pasti ada yang lainnya. Biasa duka asalan denta muntah merasa bangga kalau di turunan manuk. Ya, rampo tahu nanta. Nah, dan sia manuk jeboko dia lah di jera di benta muntah. Sama aku gizi. Haruskah gizi itu berupa daging? Ya mungkin daging karena dia mahal. Sulit itu daging. Ya, kalau di Eropa ya agak murah daging karena tiap hari orang makan daging. Ada dulu program pemerintah di tahun 50-an di zaman Soeharto, kita masih ingat kapan le? 4 sehat 5 sempurna. Yang terdiri dari makanan pokok, bisa beras, lauk pauk, sayur, buah-buahan. Apa yang kelima? Susu. Ya, kalau sudah besar mungkin agak kurang minum susu nih. Waktu kecil dia mungkin yang lebih sering. Gizi singa. Tempe nafsir singa aja. Bal. Jadi jangan pikir yang lain ya. Kan susu itu ada susu itu balik. Tetapi setelah tahun 90-an ternyata teori ini tidak berguna lagi. Yang diperlukan bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi pola makanan yang cukup, olahraga yang teratur, lingkungan yang bersih, lalu kemudian menjaga berat badan, tidur yang cukup. Jadi teori 4 sehat 5 sempurna tidak valid lagi, tidak kurang mengena lagi. Kenapa jemaat Tuhan? Ternyata ada pembinaan kesehatan di Gemim beberapa waktu yang lalu diselenggarakan di Sinode. Ternyata susu itu dapat kita temui di dalam ikan teri dan sayur ubi. Apa gunanya susu? Menguatkan tubuh kita supaya tidak cepat bungkuk. Sehingga setiap hari orang di Eropa itu minum susu supaya tidak keropos tulang. Tapi dak kuat tahu asal di kande itu lure apa sangan itu sayur ubi na kendek anu tale apa sangan itu. Ya tensi. Padahal itu berguna untuk tulang. Kalau kelebihan juga. Jadi hal-hal yang murah itu ternyata lebih bergizi. Sedangkan kalau kita terlalu banyak memakan daging ya bisa kendek tekanan, kolesterol dan sebagainya. Sedangkan makanan yang lebih murah ternyata lebih banyak kandungan gizinya. Sidang pemakaman yang sama dikasih Tuhan, menarik apa yang dikatakan Yesus. Akulah roti hidup. Dia mengatakan ini kepada orang-orang yang waktu itu telah diberi makan sebanyak 5.000 orang lebih. Dalam Alkitab dicatat lebih daripada 5.000 orang karena tidak disebutkan berapa perempuan dan berapa anak-anak, yang disebutkan 5.000 laki-laki. Mungkin sekitar bisa 10.000 orang waktu itu. Lalu kemudian ketika mereka habis diberi makan oleh Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Yesus yang telah menyeberang ke seberang. Ketika Yesus bertemu dengan mereka, Yesus berkata, "Kamu mencari aku
karena kamu telah makan dan kenyang. Kamu mencari aku karena kamu mendapat sesuatu makanan daripadaku. Tetapi ketahuilah, akulah roti hidup. Kamu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Jadi kalau Yesus adalah roti hidup, orang yang memakan Yesus, darah dan dagingnya tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Yang bermaksud bahwa Yesus memberi kepuasan dan keselamatan. Kalau kamu tidak makan roti hidup, sebaliknya kamu akan binasa. Kalau kamu tidak makan roti hidup, kamu akan mengalami suatu pergumulan dan tantangan yang terus menerus. Sebaliknya, kalau kamu makan roti hidup, kamu akan mendapat kepuasan. Kamu akan dipelihara oleh Bapakku. Kamu akan mendapat keselamatan. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah roti yang berada dalam dirinya adalah bersifat kekal. Tak dapat digantikan oleh roti dunia ini yang ketika kita makan, kita akan lapar lagi. Ketika kita haus, kita minum, kita kembali haus lagi. Tidak memberi kepuasan. Sehingga Yesus mengatakan, ketika bangsa Israel berada di padang gurun menuju tanah Kanaan, Tuhanlah yang memberikan, Bapakkulah yang memberikan manna kepadaku. Tapi sekarang ada roti yang akan memberi kamu kenyang dan kepuasan, yaitu roti hidup. Ada beberapa orang dalam Alkitab yang memberi makan orang yang lapar. Kita masih ingat ada Elia yang memberi makan janda di Sarfat. Ketika itu kelaparan terjadi, Elia masuk ke dalam rumah janda itu. Lalu Elia mengatakan bahwa buli-buli dan roti dalam tempayan tidak akan pernah habis sampai kelaparan ini usai. Yang kedua adalah ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, Tuhan memberikan manna pada pagi hari dan pada siang hari. Ia memberikan burung untuk bangsa Israel untuk dimakan. Kesaksian ini menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Bapaknya lah, Tuhanlah lah yang memelihara kehidupan mereka. Sedikit mungkin jumlahnya di umat ketika ke Israel, ke tanah Kanaan. Lebih besar apa yang dilakukan Yesus, memberi makan 5.000 orang. Sehingga ia mengatakan bahwa kamu harus mengerti bahwa apa yang aku lakukan itu Bapakkulah yang memberikannya kepadamu. Seharusnya kamu percaya kepadaku karena melihat peristiwa dan tanda yang kuberikan kepadamu. Jadi Yesus menantang mereka supaya percaya kepadanya. Sebagai orang yang memberi roti hidup, memberikan keselamatan. Mereka mencari Yesus supaya memenuhi segala kehendak mereka, kemauan mereka. Tetapi Yesus mau supaya mereka dengan tanda yang mereka lihat, mereka percaya bahwa dialah yang diutus oleh Bapaknya. Melalui tanda memberi makan 5.000 orang. Mengapa mereka menolak Yesus dan tidak menerimanya? Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang pertama, dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dia menolaknya.
Yang ketiga, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada 3 kategori orang ketika melihat Yesus. Yang pertama, tidak mengenalnya. Mungkin kategori yang pertama yang kita baca. Mereka melihat tanda, mujizat, tapi tidak mengenal Yesus. Yang kedua, mereka melihat tanda, tetapi mereka menolak Yesus, tidak mau percaya. Yang ketiga, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Jadi tidak semua orang menerimanya. Ketika pikiran hati kita tertutup, maka segala kuasa yang dinyatakan Yesus itu tidak akan kita percayai. Walaupun telah melihat tanda, berhadapan langsung dengan Yesus. Ini yang mau disaksikan oleh Yohanes, bahwa firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi roti hidup yang memberi keselamatan kepada manusia. Tergantung respon kita, apakah kita mau makan roti hidup itu? Apakah kita mau hidup di dalam kepuasan sejati bersama dengan Tuhan? Apakah kita mau hidup di dalam karunia Tuhan? Karena sesungguhnya keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Tidak semua orang dapat menerimanya. Dikatakan dalam pembacaan kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 27 dari pembacaan kita. Jadi semua terjadi karena karunia Allah bagi kita. Walaupun kita mengusahakan segala sesuatu tanpa ada karunia dari Tuhan, memberikan kita keselamatan, memberikan anugerah dan panggilan kepada kita untuk menyambut keselamatan itu, maka kita akan dimampukan menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Roti hidup adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Setiap kita perjamuan kudus, kita akan makan roti dan minum anggur. Dalam perjamuan kudus kita diberikan kekuatan untuk hidup di dalam kasih karunia Allah yang memberi kehidupan bagi kita. Roti hidup itu terdapat dalam firman-Nya yang memberikan kekuatan dalam menghadapi segala situasi dan keadaan yang kita alami, baik itu suka maupun duka. Firman Tuhan senantiasa memberikan gizi, kekuatan bagi kita menghadapi berbagai hal, sehingga kita tidak cepat putus asa, sehingga kita tidak cepat jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam godaan, dan sebagainya. Orang tua kita almarhumah sungguh hidup dalam kasih dan perkenaan Tuhan. Kami sering berkunjung ke tempat ini dalam perjamuan kudus di rumah. Dia dengan sangat antusias menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Kesaksian Bapak Pendeta Lambang beberapa malam yang lalu bahwa orang tua kita juga hidup di dalam roti hidup. Ya, rajin ke gereja, walaupun sekarang sudah beberapa waktu yang lalu tidak mampu lagi karena usia tua. Ia juga sangat mengasihi anak-anak kemanakan, mengurus mereka, memelihara mereka, sebagai ibu yang sabar dan tabah berjuang. Banyak hal yang telah ia lakukan dalam kehidupan, sehingga apa yang ditaburkannya merupakan bagian bahwa dia telah benar-benar hidup di dalam roti hidup, keselamatan yang daripadanya. Saya mau membacakan sebuah cerita, mungkin ini terakhir. Ada sebuah kisah nyata, namanya Samda. Di tahun 2001 hal ini terjadi. Samda adalah anak 10 tahun di Cina. Dia
dalam hidupnya bersama ayahnya. Pada waktu itu ibunya meninggalkan Sangda beserta suaminya. Mengapa? Karena waktu itu suaminya sakit keras. Karena kemiskinan, karena berbagai hal, akhirnya istri dari ayahnya ini meninggalkan dia. Sangda dalam hal ini ketika ibunya sudah tidak ada, dia mengambil alih semua pekerjaan keluarga. Dia mengurus ayah yang sakit, dia mencari nafkah, dia sendiri bekerja, ia mencari makan, memasak, memandikan ayahnya, walaupun baru 10 tahun. Yang hebat, Sangda tidak mau putus sekolah. Setelah dia pulang sekolah, dia mengurus ayahnya, dia pergi ke sekolah, berjalan kaki melewati hutan kecil, dan dalam perjalanan ia memakan apa saja yang bisa mengenyangkan perutnya. Jadi dia berjuang sendirian beserta ayahnya. Usai sekolah, dirinya biasa membeli makanan dan obat untuk sang ayah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seorang diri Sangda bekerja sebagai pemecah batu. Ya, dari situlah dia mendapatkan uang untuk merawat ayahnya dan juga untuk bersekolah. Kemudian ternyata Sangda ini cerdas, karena ayahnya membutuhkan obat yang harus diminum, tetapi diperlukan obat yang harus disuntikkan. Jadi dia membeli suatu buku tentang cara menyuntik obat itu. Dia kemudian membeli jarum suntik, menyuntikannya secara rutin pada sang ayah. Kegiatan merawat ayahnya berjalan sampai 5 tahun. Jadi sekolah, bekerja, menyuntik ayahnya dan seterusnya ada 5 tahun. Rupanya kegigihan Sangda yang tinggi mendapat perhatian pemerintah setempat. Dia menjadi viral. Pada Januari 2026, pada usia kira-kira 15 tahun, pemerintah Cina menyelenggarakan penghargaan nasional untuk tokoh-tokoh inspiratif dari 10 nama pemenang yang ada di audisi. Sangda terpilih salah satunya. Ketika menghadiri acara itu, dia diminta ke panggung. Seorang pemandu acara menanyakan kepada Sangda, kenapa dia mau berkorban seperti itu, bekerja, sekolah, mengurus ayahnya seorang diri, padahal dirinya masih anak-anak. Apa jawab Sangda? Dia katakan, hidup harus berjalan, tidak boleh menyerah, terus berjuang dan melakukan apa yang terbaik. Kemudian pembawa acara itu mengatakan, apa yang Sangda minta? Di sini banyak orang yang bisa membantu Sangda. Di sini banyak orang yang bisa menyekolahkan Sangda, bisa sampai kuliah. Apakah Sangda mau? Lalu Sangda bilang, saya tidak mau kuliah, saya tidak mau sekolah. Yang saya mau, mama saya kembali. Dia katakan, mama kembalilah, aku bisa membantumu di rumah bekerja, mengurus ayah, mengurus keluarga. Mama kembalilah. Sangda tidak minta apa-apa. Dia hanya minta ibunya kembali. Semua hadirin meneteskan air mata. Tidak ada sesuatu hal yang bernilai dan terbaik dari kasih sayang seorang ibu. Tak dapat dibandingkan dengan apapun. Inilah yang hilang dari hidup Sangda. Kita tidak tahu bagaimana cerita selanjutnya, apakah ibunya kembali kepadanya. Tetapi yang mau dikatakan,
bahwa nilai seorang ibu, kasihnya tak dapat melampaui apa-apa. Ini yang mungkin dirasakan oleh keluarga, seluruh rumpun keluarga. Dia telah menikmati roti hidup, yang hidup dalam kekekalan. Marilah kita juga membagikan roti hidup dalam kehidupan kita, menyatakan kasih, menyatakan pertolongan, memberi apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkatnya. Terpujilah nama Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. PKJ 248 ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Sambil publikasi kita jalankan. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajar, Engkau selalu ku puji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak
masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya perlindunganmu. Sesuai dengan tata ibadah Gepil bahwa kita akan berdoa syafaat dan doa Bapa kami kita akan doakan bersama-sama di rumah kami.